Baik, semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah di hari ini kita ketemu ya bersama-sama di semester ini bersama saya. Mungkin karena ini pertemuan pertama ya, saya perlu memperkenalkan diri saya sendiri ya. Nama saya Suharyono ya. Gelar saya ME karena kebetulan saya dulu S1-nya Ekonomi Syariah di Univers Bengkulu dan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga, ambil ekonomi juga. Tak lupa salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi ya, materi kita. Nah, di materi semester 5 bersama saya ya. Materi kita kali ini adalah berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Ya, materi kita adalah lembaga keuangan syariah. Nah, untuk materi-materi kita ini nanti, ya saya akan sampaikan berkaitan dengan materinya. Nanti saya akan share di grup, ya kan, share di grup yang sudah kalian buat semuanya. Nanti saya akan share ke sana. Dan nanti teknisnya nanti kita akan buat kelompok berkaitan dengan materi-materi berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Ya, tapi sebelum itu ya, karena memang ini mata kuliah yang ya bahasanya cukup cukup mudah sebenarnya ya, disampaikan mudah yang mudah, disampaikan sulit ya sulit, tinggal tergantung nanti kita cara memahaminya. Makanya di sini sebisa mungkin kita buat suasana untuk perkuliahan kita ya, supaya mudah untuk dipahami bersama. Nah, sebelum itu ya, sebelum kita melakukan untuk materi langsung ya, ada baiknya kita biar agak enak ya, biar agak fresh, kita ada ice breaking sedikit ya, apa ya. Oke, kita mulai dari sini. Nanti clue-nya adalah kalau seandainya sudah kelipatan 3, nanti tolong sebutkan nama sampingnya. Saya rasa apa semua ya, masa sudah semester 5 nggak kenal ya kan aneh gitu kan. Jadi misalnya 1, 2, 3 siapa? Nah, kanannya ya. 1, 2, 3 siapa? Kalau salah ya nanti bisa tolong ke depan ini sebentar ya. Gitu ya. Nanti kita kasih clue. Oke, bisa dipahami? Ada yang mau tanyakan? Bisa ya? Oke, kita mulai dari samping. 1, 2, 3. 1, 2, jarak. Belum ya. Bisa dipahami ya? 1, 2, 3 baru. Gitu ya. Oke. Siap. 1, 2, 3 baru gitu ya. Ambil kanan. Ya, gimana? Nanti gini, mohon maaf. 1, 2, 3 samping ya kan? Ke sampingnya, ke belakangnya berarti ya. Ke belakangnya, ya enggak apa-apa. Ya, ke belakangnya ya. Enggak mungkin mundur ke belakang. Ya, bisa dipahami bersama ya. Oke, baik, coba. 1 Iya, kan udah 6, ya kan? Kelipatan 3, 6, gitu kan? 9. Coba ulang lagi. 1, 2, 3, 7, ulang. Siap. Ada yang salah? Kelipatan 3. Iya, pas. Jadi posisinya 7-nya, ya. Iya, gimana? Siap. Ya, posisi yang kayak gitu. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ya, Undang-Undang tentang Perbankan, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Nah, itu berdasarkan undang-undang. Ini menurut salah satu tokoh pemikir ekonomi yang ada di Indonesia ya, Bapak Kasmir. Mungkin kalian sering ya, saya rasa bahkan sudah banyak buku-buku beliau ya. Buku-buku beliau tentang ekonomi, Bapak Kasmir, buku tentang perbankan, buku tentang ekonomi moneter, banyak sekali ya. Mungkin di sini ya udah banyak ya. Ada yang kemarin saya lihat bukunya itu ya. Oke, menurut Pak Kasmir ya, didefinisikan tentang lembaga keuangan yaitu setiap perusahaan
yang bergerak di bidang keuangan. Nah, itu ya poinnya. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang di sini adalah menghimpun dana, menyalurkan dana, atau kedua-duanya. Oh, kedua-duanya, Pak? Iya. Dalam artian misalnya konteksnya gini, misalnya di perbankan. Bisa jadi kalian sebagai orang yang menyalurkan dana kalian, konteksnya di sini adalah kalian saving, nabung, ataupun bahasanya investasi di bank, taruh uang kalian di bank. Bisa jadi kalian sebagai nasabah, dalam artian misalnya meminta pembiayaan. Pembiayaan misalnya mau bikin usaha. Di sini sudah punya usaha? Ada ya? Kemarin ada yang pecel lele siapa? Ya. Ada yang pecel lele kan? Nah, kemarin kalau seandainya misalnya kamu butuh pembiayaan, ya kan? Butuh pembiayaan, bisa tuh ke bank. Ya, bisa ke bank. Karena apa? Kalian bisa meminta pembiayaan di perbankan tersebut dengan produk-produk yang ada di bank tersebut. Tinggal nanti apakah di bank konvensional atau yang bank syariah seperti itu. Jadi punya choice, punya pilihan bahasanya seperti itu ya. Oke. Nah, masuk ke dalam jenis-jenis lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan seperti pengantar saya tadi ya sudah saya sebutkan ya. Di situ ada namanya lembaga keuangan bank. Nah, contohnya misalnya bank. Kalian bank apa? Bank BRI. Terus apa lagi? BSI. Nah, apa lagi? Nah, Bank Mandiri. Nah, itu yang kalian sebutkan itu bank plat merah. Ada yang tahu maksudnya bank plat merah apa? Nggak tahu. Bank plat merah di sini. Bank plat merah itu maksudnya bank BUMN. Gitu ya. Banknya punya pemerintah. Ya, punyanya kalau sekarang tuh bosnya Pak Erick Thohir, ya kan? Menteri BUMN. Seperti itu. Makanya bank-bank tersebut ya, Mandiri Syariah, ya kan? Kalau sekarang kan sudah merger tuh. Ya, kemarin kita sudah tahu bersama di situ ada 3 bank yang di Indonesia merger, Mandiri Syariah, BRI Syariah, sama kemarin BNI Syariah merger jadinya BSI, ya kan? Jadi sekarang cari Mandiri Syariah nggak ketemu, cari BRI Syariah nggak bakal ketemu, gitu ya. Cari BNI Syariah tadi nggak ketemu juga. Adanya BSI sekarang untuk yang syariah, ya. Yang dari bank plat merahnya. Oke, kalau yang swasta banyak. Kayak misalnya apa contohnya? Mega, bener, Mega. Apa lagi? CIMB nih jaga. Terus apa lagi? Bank Bengkulu, Bank Daerah ya. Bank BPD ya. Seperti itu. Ada lagi contoh? Bank BCA. Bank Muamalat ya. Bank Muamalat itu juga swasta, tapi dia syariah. Seperti itu ya. Bank Muamalat itu swasta, tapi dia syariah. Kayak gitu. Ada lagi kalau bank sekarang di Bengkulu pun udah banyak itu yang syariah, yang bank-bank kayak di 6,5 kalau nggak salah ya. 6,5 sebelah kanan itu udah ada itu bank syariah, ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga keuangan bank dulu. Kita pahami dulu tentang lembaga keuangan bank. Dari sisi pengertian, lembaga keuangan bank ya adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan bagi masyarakat, baik dalam penyimpanan tadi, ya penyimpanan tadi misalnya kita untuk tabungan biasa ya, ataupun mudharabah ya, ataupun pembayaran. Biasanya sering ya transfer untuk yang lainnya itu bisa digunakan di situ. Bahkan pembayaran sekarang di bank itu saat sekarang itu sudah sangat canggih ya. Misalnya menggunakan kris ya. Ada yang sering belanja? Ya, sering belanja pakai itu tinggal scan barcode saja, ya kan? Udah bisa bentuk pembayarannya. Terus sebagai ini tadi pemberian dana. Nah, pemberian dana dalam artian misalnya butuh modal, ngajukan ke bank. Kalau di ACC ya. Kalau di ACC oleh pihak bank nanti disurvei semuanya sehingga nanti layak dapat pembiayaan ataupun pemberian dana yang tadi. Ataupun bahasanya kalau di komisional dapat kredit, dapat uang kreditnya gitu ya. Kita bayarnya kredit di situ. Itu kalau di perbankan. Ada yang di sini sudah mengakses pembiayaan ataupun kredit di bank? Belum ada ya? Belum ada ya. Enggak apa-apa. Nanti karena masih mahasiswa, nanti kalau seandainya sudah lulus, sudah punya bisnisnya udah jelas,
ya, dan planningnya sudah jelas juga ke depan. Kalian akses untuk modal ya, tambahan modal di perbankan ya boleh-boleh saja. Pak, tinggal tadi pilihannya mau ke konvensional ataupun yang syariah. Tapi kalau karena kita memang di perbankan syariah, prodi kita adalah prodi perbankan syariah, maksud saya dari sini adalah kalau bisa ya kita aksesnya ke syariah. Pak, bedanya apa sih syariah sama konvensional? Kenapa kita nggak konvensional saja? Nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya, khususnya di bab berkaitan dengan bab perbankan. Ya, kenapa kok harus syariah? Kenapa kok kita tidak memilih yang konvensional? Kayak gitu ya. Pertimbangannya apa? Kayak gitu. Dasar hukumnya apa? Sehingga kita lebih memilih ke syariah. Saya sampaikan tadi kalau bisa untuk yang ke syariah. Kenapa harus ke sana gitu kan? Kira-kira pertimbangannya apa? Seperti itu. Oke, selanjutnya dari sisi bank. Bank itu ya secara umumnya itu ada 3 sebenarnya dibagi. Ada namanya bank sentral, ada namanya bank umum. Bank umum, ada juga yang terakhir adalah namanya bank perkreditan ataupun pembiayaan rakyat, BPR ya. Kalau bank pembiayaan rakyat syariah itu dikenal dengan BPRS. Ya. Bank sentral. Pernah dengar istilah bank sentral? Pernah ya? Nah, bank sentral itu bank apa? Bank Indonesia, mantap. Berarti masih ini ya, tepuk tangan. Siapa namanya? Novita ya, Novita, siap, bagus. Jadi bank sentral di Indonesia itu ya Bank Indonesia. Ya. Nah, di sini ada yang sudah pernah nabung di bank sentral di Bank Indonesia? Bisa nggak kita nabung di bank sentral, Bank Indonesia? Bisa nggak? Bisa tidak? Coba. Tidak tahu. Oke. Ya, enggak apa-apa. Itu kan sebuah nanti kita memicu kita buat menjadi sebuah pertanyaan ya di dalam benak kita. Kenapa kita nggak nabung di bank sentral, Bank Indonesia, sedangkan Bank Indonesia, wah gede nih Pak, Indonesia, bukan bank lokal lagi, banyak seperti itu ya. Ada namanya bank daerah kan tadi kan, Bank Bengkulu, Bank Sumsel Babel. Ini Bank Indonesia Pak, gitu kan. Kira-kira bisa nggak nabung di sana? Nggak bisa. Ada yang menyampaikan bisa di sana? Nggak ada ya. Kenapa kira-kira nggak bisa? Kira-kira kenapa? Nggak apa? Kira-kira kenapa? Ya, kita kuliti dulu. Kenapa di bank sentral ini tidak bisa kita nabung di sana? Karena memang dia tidak melayani jasa perbankan. Ya, jadi kalau seandainya kita nabung, ya nabungnya di bank tadi, bank ini. Bank umum atau bank BPRN tadi. Gitu. Ya, karena di sini bank sentral ini adalah, nanti kita ada pengertiannya nanti saya sebutkan. Berkaitan dengan bank sentral, kenapa kalau tidak kita bisa nabung di situ? Ya kan? Ada memang visi yang berbeda, tujuan yang berbeda dari bank sentral ini dibentuk ya, dibuat seperti itu. Oke. Nah, sini. Ini intinya. Bank sentral, sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab ya atas suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Dalam artian di sini garis bawahnya. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter kan kita sudah sering ya bahas ya. Kemudian di sini sudah sering kita bahas juga. Kebijakan moneter itu adalah kebijakan tentang keuangan. Uang yang beredar di masyarakat itu tugasnya dari Bank Indonesia, ya, Bank Sentral, Bank Indonesia. Jadi nanti kita di situ nggak bisa nabung, bukan untuk nabung. Nah, yang menyebarkan terus mencetak uang, ya, itu ya Bank Sentral, Bank Indonesia. Makanya Bank Bengkulu, ya, nggak mungkin nyetak duit, ya kan? Bank Bengkulu nyetak duit, masuk penjara nanti. Ilegal itu namanya, ya kan? Tapi kalau mendistribusikan keuangan, itu ya pasti. Ya kan? Ataupun Bank Mandiri ya kan, ataupun Bank BSI tadi gitu kan, yaitu mendistribusikan uang saja atau menekan jumlah uang yang beredar ya, tapi melalui kebijakan dari bank sentral. Nah, lembaga keuangan non-bank. Nah, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada namanya asuransi, ya, ada pegadaian, ada pasar modal, ada koperasi. Kan Islamic Social Finance nanti ada pembahasan sendiri ya tentang lembaga zakat dan yang lainnya nanti. Itu. Asuransi. Kita masuk ke dalam asuransi. Asuransi di sini ada yang sudah punya asuransi? Sudah? Asuransi apa? Asuransi. Bumi Putra. Nah, Anda sudah punya asuransi Bumi Putra. Yang
Yang akses ke sana orang tua atau kamu sendiri? Orang tua, siap. Oke, jadi di situ ya, perusahaan asuransi. Dan di asuransi syariah itu juga ya, khususnya di Bengkulu. Di Bengkulu itu ada namanya asuransi takaful. Ada takaful, itu asuransi syariah juga. Dulu ada namanya asuransi Beringin Life di Tanah Patah dulu. Sekarang udah pindah tuh posisinya. Itu ada dulu. Itu namanya perusahaan-perusahaan asuransi. Prudensial itu ada yang konvensional, ada yang syariah. Nah, prudensial. Tadi ya. Kira-kira asuransi kalau di gambaran semuanya ya, mahasiswi semua ya, mahasiswi semua ini tadi, asuransi itu maksudnya apa? Kira-kira kenapa kok kita butuh asuransi? Boleh. Investasi ya, investasi nabung ya. Terus apa lagi? Jaminan kesehatan boleh. Terus apa lagi? Kira-kira kenapa? Kenapa kita butuh asuransi? Kenapa? Kira-kira kenapa? Kalau di Indonesia ini memang belum cukup ini ya, belum cukup banyak ya orang sadar, mohon maaf untuk tentang asuransi ya. Tapi kalau di luar negeri, wah itu sudah sangat luar biasa. Jadi semua aset yang dia miliki diasuransikan semuanya, ya kan? Kira-kira buat apa? Kira-kira? Boleh, karena tadi prinsip dasarnya adalah menabung ya, investasi, tabungan tadi. Selain itu apa lagi? Di sini, coba. Proteksi. Kira-kira itu berapa? Nah, perlindungan. Itu salah satunya itu. Yang kenapa orang itu mau untuk ke asuransi ini tadi. Mau mengakses untuk asuransi. Karena salah satunya ini proteksi ataupun bahasanya temennya tadi perlindungan gitu kan. Kalau seandainya misal asuransi misalnya kita kecelakaan, asuransi kebakaran ya. Kan asuransi kan produknya macam-macam. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Asuransi macam-macam, ada asuransi kecelakaan, asuransi misalnya kebakaran. Kalau seandainya terjadi resiko yang diperjanjikan tadi, kebakaran ataupun kecelakaan tadi, ya, otomatis nanti di situ akan dia mendapatkan klaim, namanya kalau di asuransi. Ya, klaim. Ya kan, sering lah kalian. Klaim. Nah, klaim itulah nanti yang dalam artian di sini yang seharusnya resiko itu ditanggung oleh kita secara pribadi, itu ditransfer. Ditransfer ataupun nanti di sini adalah dibebankan kepada perusahaan asuransi. Nah, pegadaian pun sekarang sudah berkembang juga. Dalam artian di sana nambung ya emas di pegadaian pun sudah bisa. Bahkan yang akses digital pun sudah bisa. Wah, ini saya bukan marketing pegadaian, tapi saya sampaikan itu. Ya, dalam artian di situ bisa kita investasi. Kalau seandainya misalnya dapat uang kiriman dari ibu, ya dari orang tua, ya kan, kalau masih kuliah, ataupun yang kerja, ya, mau beli emas dengan uang 50.000 itu bisa, ya, bisa. Tapi dalam artian di situ nanti kalian ke pegadaian, mau yang pakai digital bisa, mau store langsung pun bisa. Dalam artian di sini kalau kemarin saya di Pegadaian Syariah, saya misalnya mau beli emas, kan harga emas itu kan fluktuatif ya. Ya, harga minggu ini sama minggu depan itu bisa jadi berbeda. Kan misalnya sekarang 900, minggu depan ternyata 950.000 gitu kan. Nah, yang kita beli itu adalah harga emas pada hari itu. Nah, gitu. Misalnya 50.000, berarti dapat nolnya, Pak, Anda dapat 1 gram. Iya benar. Dapat 1 gram saya beli banyak-banyak. 50.000. Kalau 50.000 dapat 1 gram, saya beli banyak-banyak. Karena enggak. Dapatnya nanti pasti 0,00 gram. Ah, kayak gitu. Semakin banyak, udah 100, 200, nanti kan bertambah itu digitnya. Udah berkurang jadi 1 gram. Ya. Kalau 200 berarti nanti dapatnya 0, berapa gram kayak gitu kan. Itu nanti disesuaikan, ada perhitungannya di situ. Jadi nanti suatu saat bisa digunakan itu investasi emasnya. Mau dijual kembali boleh, ya kan? Mau digadaikan pacak. Terus selanjutnya, pasar modal. Nah, tadi pasar modal. Pasar modal di situ biasanya dikenal dengan saham ya. Nah, kita mau beli saham ya. Nanti datang ke galeri investasi, di sana mau beli saham, nanti kan ditunjukkan oleh manajer investasi saham apa yang mau Bapak beli misalnya gitu kan. Apakah nanti misalnya saham Unilever, PT Garuda, saham misalnya BSI gitu kan. Kita bisa beli. Dalam artian boleh lah ngaku-ngaku sedikit ya, agak congkak dikit gitu. Saham Indomaret, ya kan?
agak coket, ini perusahaan saya ini. Ya benar, cuman kalian itu bukan hanya ini saja. Bukan yang dalam artian saham mayoritas. Itu saja. Kalian pemilik saham, ya pemilik saham. Karena apa? Uang kalian itu masuk juga dan dikelola oleh perusahaan itu tadi. Iya, perusahaan Garuda. Ya kalian juga ikut serta uang kalian digunakan untuk pengelolaan Garuda itu tadi. Kayak gitu. Unilever, uang kalian itu digunakan juga untuk produksi ya produk-produk Unilever. Ya kan? Produk Unilever apa? Contohnya sabun, apalagi odol semua ya. Kan banyak produk Unilever ya. Kayak gitu. Oke. Itu berkaitan dengan koperasi. Ada yang mau tanyakan boleh? Tentang lembaga keuangan non-bank. Apakah setelah ini langsung berbondong-bondong mencoba akses beberapa di sini? Boleh juga. Ya kan? Investasi boleh, bagus. Bagus. Koperasi boleh juga. Boleh, ya kan? Nah, cuman karena memang koperasi ini tadi. Nah, berdasarkan undang-undang tadi ya, kalau di koperasi kita harus menjadi anggota ini tadi. Kayak gitu. Baca gitu ya. Di Ucelele tadi bisa gitu ya. Ini bisa diakses. Oke. Nah, ini. Jadi yang menjadi pertanyaan tadi mungkin yang di awal tadi sudah saya sampaikan juga ya. Yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah itu sebenarnya apa? Kan? Tanda tanya besar di situ. Nah, dalam artian di sini ya, secara prinsipnya lembaga keuangan syariah dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya kan? Di sini ijma, qiyas, dan dasar hukum lainnya. Gitu. Dalam artian misalnya gini, kalau di lembaga keuangan syariah ya, di situ ada salah satunya fatwa DSN MUI. Ya kan? Di materi kalian itu di pengantar ilmu ekonomi Islam itu ada. Nanti dibuka-buka lagi, ada kan? Masih ingat ya? Saya masih ingat. Nah, di situ kan ada namanya fatwa DSN MUI yang harus nanti diikuti oleh lembaga keuangan syariah. Fatwa itu macam-macam, ya. Ada namanya misalnya kalau di produk di perbankan, tadi fatwa tentang mudharabah, ya kan? Fatwa tentang musyarakah, fatwa tentang murabahah, bahasanya seperti itu. Fatwa tentang istisna, itu ada semua di fatwa DSN MUI. Bahkan berkaitan dengan salah satu yang ditentang di dalam konvensional ya, yang istilahnya terutama ustadz-ustadz yang terkadang di YouTube dan penyampaian di lainnya ya, di situ terkadang agak keras karena uang yang di konvensional itu adalah riba. Nah, itu yang sering di ini ya disampaikan di YouTube ataupun semuanya pengajian-pengajian kan sering. Nah, usaha somat ataupun yang lainnya. Dalam artian di sini nanti kita akan bahas berkaitan dengan kenapa itu diharamkan. Itu nanti ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan sub-sub bab ini sendiri. Oke. Ada yang mau tanyakan? Boleh? Ada yang mau tanyakan? Kayaknya tadi ada yang mau nanya nih. Ada yang mau nanya nih tadi tentang apa? Perbankan atau tentang apa? Boleh? Ada yang mau tanyakan? Boleh? Siap. Tidak apa? Boleh tanya tentang perbankan, boleh tentang apapun boleh. Ya. Boleh? Satu pertanyaan atau dua pertanyaan boleh. Ya kan? Ya, boleh tanyakan boleh. Siap. Nah, kalau tidak ada, saya lempar pertanyaan saja ke kalian. Ya. Saya lempar pertanyaan kalian karena kalian kayaknya sudah sangat paham ya, sudah sangat paham. Oh, belum ya? Nah, kalau seandainya belum ini tadi ya, kita akan bahas nanti, catat poin-poinnya ya, untuk PR semua catat poin-poinnya. Nanti kita akan bahas per bab tadi, kita kuliti benar-benar ya secara mendalam berkaitan dengan materi lembaga keuangan syariah yang tadi. Ya, di pertemuan selanjutnya nanti kita buat kelompok gitu, seperti itu ya. Oke, saya pertanyakan dulu. Coba di sini sebutkan ya, dua orang saja. Sebutkan contoh lembaga keuangan non-bank. Coba. Pasar modal. Asuransi bagus. Ya. Nah, oke, coba ya. Yang satu lagi, contoh lembaga keuangan bank. Sebutkan. Ada dua tadi ya, lembaga keuangan bank. Kalau secara umumnya 3, yang di sini kan tidak mengakses untuk fasilitas bank ya, perbankan ya. Contohnya bank sentral tadi ya. Yang lain tadi, contohnya apa? Contoh bank sentral tadi yang tidak istilahnya
mengakses untuk perbankan ya. Ya, untuk misalnya layanan perbankan dia tidak mengakses itu. Terus contohnya apa? Bank umum sama BPS ya. Tepuk tangan buat semuanya. Ya. Jadi sedikit materi kita berkaitan dengan yang tadi. Jadi secara garis besarnya ya saya sampaikan di sini ya. Dan ini sebagai review juga. Secara garis besarnya lembaga keuangan itu dibagi menjadi dua. Ya, saya ulangi kembali, ada lembaga keuangan bank, ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank contohnya tadi ada lembaga bank sentral ya, bank sentral, ada juga bank umum dan BPR ya kan. Terus ada lembaga keuangan non-bank, pegadaian, asuransi, koperasi gitu kan. Terus pasar modal. Oke. Ada juga nanti di sini sebelum saya sebutkan tadi ya, Pak kelupaan. Itu lembaga social finance tadi, lembaga amil zakat, las, bas gitu kan. Nanti di situ ada juga. Kayak gitu. Oke. Nah, untuk materi-materi selanjutnya ya, materi-materi selanjutnya kan nanti ada banyak, ada pegadaian, asuransi. Untuk menguliti itu kita nanti bikin kelompok. Ya, buat kelompok. Jadi nanti di sini buat kelompoknya saya minta enggak usah enggak usah susah-susah, simpel-simpel saja. Dari 1 ke 4 itu satu kelompok, selanjutnya itu kelompok 2, kelompok 3 selanjutnya ya sampai selesai gitu ya. Saya rasa nanti itu saya kirimkan juga RPS-nya, nanti saya share di grup ya. Saya share nanti di grup. Terus saya minta tuh nama-nama kelompoknya sehingga nanti kita bahas juga bersama. Misalnya ada pertanyaan-pertanyaan kan kita ya ada di grup juga ya kan. Bisa kita bahas di grup. Misalnya Pak ini maksudnya apa? Topiknya seperti apa? Kompetensi apa yang harus kita miliki seperti itu nanti saya share di grup kalau seandainya mau ada pertanyaan kembali kayak gitu. Oke. Nah, ini ada sedikit pantun ya. Sedikit pantun. Ya, biasanya agak susah kan ya? Ada suka dengan pantun. Oke. Di sini boleh cakap ya. Boleh cakap ya. Beli sayur di pasar pagi. Ya, kan? Jangan lupa membeli roti, ya. Sebagai sumber daya insani, ya kan? Ini mari nih ya. Mari bersama kita bertolabul ilmi. Ya. Karena kita ini sumber daya insani, ya kan? Sumber daya insani, apalagi di perbankan. Ya kan kita kemarin mata kuliah juga kan sama. Bukan MSDM, tapi MSDI, Manajemen Sumber Daya Insan. Ya. Baik, saya rasa itu kalau tidak ada yang ditanyakan nanti berkaitan dengan kelompok bisa nanti kita share kembali, kita bahas juga nanti di grup. Yang jelas materi ini sebagai materi pengantar, tapi ini menjadi salah satu kunci, ya kan? Jadi kita tidak tahu bahwa sebenarnya lembaga keuangan itu apa sih? Nah, materi inilah yang kita bahas tadi berkaitan dengan lembaga keuangan, baik dari jenisnya, sebenarnya konsep umumnya ya, yang membedakan antara konvensional dan syariah itu apa? Sudah kita jelaskan tadi di materi kita. Saya rasa itu, kalau tidak ada yang ditanyakan, lebih dan kurang saya mohon maaf, ya. Mari bersama-sama kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.